Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, kembali ke channel saya di Masme TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehe. Ya, bagaimana dulur kabar hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Mungkin dulu sini ada yang sedikit merasa ya, ada yang berbeda waktu opening saya tadi ya. Yang biasanya saya bilangnya itu dunia perteknikan, tapi sekarang ini saya menggantinya menjadi dunia pertukangan. Ya, karena menurut saya konten saya mulai kesini-sini itu lebih membahas luas ya, lebih luas lagi, tidak hanya di jalur perteknikan, namun lebih ke arah pertukangan ya, seperti itu. Dan semoga saja ini tetap bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, amin. Dan masih di acara ini ya, di acara konten tentang sebat ini ya, seputar bahas teknik. Kita nyalakan dulu sebatnya ini. Jangan lupa lagi ini terjatuh, dan lupa lagi ini kekuatan. Alhamdulillah. Di konten kali ini mungkin saya akan sedikit berbicara lebar lagi dia, panjang lebar lagi kali tinggi. Dulu pernah nggak memperbaiki power tools dulu sendiri itu ya? Ya mungkin waktu terus mempunyai power tools yang mati, untuk coba-coba perbaiki, ternyata ketemu masalahnya dan rasanya tuh seperti wow itu ya, seakan saya bisa memperbaiki ini ya, seperti itu. Dan mungkin kalau dulu ada yang berminat juga ingin lebih mengembangkan kemampuan dulu untuk memperbaiki power tools itu ya, seperti ingin membuka usaha kecil-kecilan tentang servis reparasi power tools seperti itu, atau mungkin lebih ke ingin membuka toko teknik ya, seperti itu. Kalau ingin membuka toko teknik ya, setidaknya dulu harus paling tidak minimal bisa paham lah ini power tools, bagian-bagian power tools itu seperti apa. Lebih baik lagi kalau dulu bisa sekalian memperbaiki power tools seperti itu. Dan untuk konten kali ini saya akan sedikit memberikan informasi ya tentang alat-alat reparasi, servis power tools, alat-alat power tools seperti itu. Dan ini adalah alat yang selalu menemani saya setiap hari, memberikan saya sedikit rezeki, seperti sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama ya, dulu tuh harus dan wajib punya yang namanya obeng ya. Mungkin lebih baik kalau dulu mempunyai obeng yang bisa dibilang full set lengkap ya, mulai dari yang kecil, mata ujungnya kecil, kemudian sampai yang terbesar, kemudian yang bervariasi juga ya, ada yang pegangannya pakai karet biar lebih nyaman dipakainya, ada yang ini ujungnya ini bisa ada besinya, bisa buat nanti ditok ya, seperti itu. Tapi kalau dulu mungkin hanya sekedar ingin memperbaiki alat sendiri ya, kurasa untuk obeng yang plus itu setidaknya minimal harus punya dua ya, ada yang PH 2, ada yang PH 0 ya. Untuk PH 2 itu biasanya untuk membuka alat-alat membuka skrup standar di body power tools ya, seperti itu. Dan untuk PH 0 itu biasanya untuk membuka saklar switch dari mesin power tools ya, itu kan skrupnya kecil-kecil ya. Jadi saya sarankan untuk yang sekedar ingin memperbaiki alat sendiri, setidaknya mempunyai dua tipe obeng plus seperti itu. Untuk yang obeng min setidaknya dulu itu juga harus mempunyai dua ukuran ya. Obeng min yang ujungnya itu agak besar ya, itu berfungsi untuk lebih ke mencongkel ya, melepas bodi, atau mungkin ya sekedar melepas lah, seperti itulah.
Dan untuk obeng yang min kecil itu ya mungkin lebih ke waktu ingin mengganjal ya, mengganjal ke bodi stator, ke bagian stator ya, mungkin ada pergesekan antara stator dan armatur ya, itu sangat berfungsi sekali itu untuk obeng min ya. Terlebih lagi juga bisa digunakan untuk membuka sekup-sekup saklar tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu ya. Sebetulnya setidaknya harus punya 2 ukuran lah seperti itu. Kemudian dulu juga harus mempunyai test pen juga ya, itu harus ya. Di sini kan power tools itu kan ada yang berbahan bodi besi ya, seperti trimmer, kemudian bor kapal ya, bor besar itu ya, itu kan bodinya besi. Grinder juga ada yang besi, kemudian banyaklah, sebenarnya banyak sekali ya itu. Kan waktu bodi besi itu biasanya tuh ciri khasnya itu ada groundnya di bodi besinya itu ya. Jadi dulu sebelum menggunakan atau mencobanya setidaknya harus di test pen dulu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Kalau mungkin ingin serius lagi ya di dunia reparasi servis power tools ya, setidaknya dulu juga harus mempunyai obeng top ya, itu berfungsi untuk membuka skrup-skrup yang bisa dibilang sudah aus ya, sudah rusak ya. Nanti saya akan kirimkan gambarnya di sini ya. Jadi fungsinya itu membuka skrup-skrup yang sudah aus dan rusak ya. Sebenarnya selain obeng top untuk membuka skrup-skrup yang aus itu bisa menggunakan apa itu ya namanya, saya lupa itu ya, pelepas skrup aus lah. Mungkin tutur bisa cek sendiri, cek sendiri produknya seperti apa di marketplace, di Google seperti itu ada foto gambarnya ya. Tapi di sini juga saya akan tampilkan seperti itu. Kalau saya sendiri sih masih menggunakan obeng top ya, saya masih belum menggunakan yang pelepas skrup itu ya, mata bor pelepas skrup seperti itu ya, karena menurut saya obeng top sudah cukup ya. Dan obeng top itu digunakan untuk melepas skrup yang rumah skrupnya itu berbahan besi. Jadi kalau untuk melepas skrup yang berbahan plastik itu tidak bisa ya dulur-dulur ya, harus yang berbahan rumahnya itu besi atau magnesium lah, seperti itu kasarannya. Sedangkan kalau waktu kendala saya pernah mengalami aus di bagian skrup yang bodi rumahnya itu berbahan plastik, saya biasanya ya saya gerinda lagi, saya kasih jalur untuk memasukkan obeng min, kemudian saya kemudian saya putar, sekalian kalau keberatan saya tambah tato itu ya, di bagian rangkanya yang obeng min itu saya putar dengan tangan 2 itu ya, dan kebanyakan alhamdulillah sudah bisa dilepas seperti itu. Terus lanjut kita membahas tentang tang ya. Yang kedua tuh alatnya tentang tang ya. Ada 3 jenis tang, yaitu tang potong, tang kombinasi, dan tang lincip ya. Ini setahu saya ini ya, mungkin ada dulu yang bisa menambahkan di bawah ya, tolong ditambahkan. Dan menurut saya itu setidaknya juga harus mempunyai ketiganya itu ya, tang kombinasi, tang potong, dan tang lancip ya, karena itu fungsinya bermacam-macam kegunaannya ya. Dan menurut saya itu setidaknya itu bisa dibilang kualitasnya ya menengah lah ya, tidak ya, kalau lebih baik lagi ya bagus, tapi kalau mungkin saya rasa yang kelas menengah itu sudah cukup ya. Dan untuk yang tadi itu, yang obeng tadi itu, saya rasa itu mungkin kalau dulu ingin membelinya itu, saya rasa harus kualitasnya yang baik ya, karena akan sering dan selalu pasti digunakan waktu memperbaiki power tools seperti itu ya. Terus kemudian yang tentang tadi ya, untuk ukurannya itu saya mempunyai yang sekitar ukuran 6 inci ya. Dan untuk yang obeng tadi itu bervariasi lah, ada yang pendek, ada yang panjang lah, mungkin sesuai kebutuhan saja ya. Untuk yang ketiga itu namanya adalah tang snap ring pliers ya, itu berfungsi untuk membuka pengunci snap ring ya. Nanti sini saya juga akan tampilkan gambarnya ya. Itu ada 2 tipe ya, ada yang lurus, ada yang bengkok ya. Dan saya mempunyai yang lurus saja nih ya, karena menurut saya itu lebih nyaman yang pakai yang lurus daripada yang bengkok ya. Tapi ini terserah dulur semuanya lebih cocok yang mana seperti itu. Dan harus mempunyai 2 tipe
tank snap ring clear seperti itu ya, ada yang berfungsi untuk membuka, ada yang berfungsi untuk menutup snap ring ya, pengunci snap ring seperti itu. Untuk kualitasnya sendiri sih ya saya rasa itu minimal ya lumayan lah, kalau lebih baik lagi ya yang bisa dibilang yang bagus lah seperti itu, karena nanti akan sering digunakan juga ya tank snap ring ini ya. Biasanya itu lebih sering digunakan untuk membuka atau mengganti helical gear gigi nanas di mesin-mesin power tools ya. Nanti kebanyakan menggunakan sistem pengunci snap ring seperti itu. Hampir mati ini. Lanjut, kemudian ada ya namanya tang buaya ini ya. Itu tang yang bisa untuk menjepit ya. Saya itu mempunyai dua jenis juga itu ya, ada yang lurus, ada yang bengkok seperti itu. Untuk ukurannya sendiri sih saya mempunyai ukuran yang 10 inci ya. Ya itu bervariasi juga ya dulur ya. Mungkin ada yang ingin mempunyai yang kualitas baik juga bagus, tapi kalau menurut saya yang kualitas menengah saja sudah cukup ya. Itu lebih berfungsi yang bengkok tadi ya, itu berfungsi untuk menjepit armatur angker ya, waktu ingin membuka atau mengganti helical gear yang kecil itu ya. Kan ada sistem armatur gerinda itu yang menggunakan sistem pengunci ya, pengunci untuk helical gearnya ya, seperti merek Matek, Bosch, kemudian Makita seperti itu. Jadi untuk melepasnya kan lebih mudah kalau angkernya kita catok, kemudian kita lepas pengunci helical gear yang kecil itu menggunakan kunci pas seperti itu. Kemudian selanjutnya tuh tentang palu ya. Palu kan ini juga harus ada ya. Untuk palu saya mempunyai tiga variasi ya. Ada yang kecil, sedang, dan yang besar ya. Untuk dulur yang mungkin ingin membeli palu ya saya sarankan setidaknya harus punya yang kecil. Karena ini berfungsi, banyak fungsinya sih. Dan sering digunakan juga nanti ya. Untuk kualitasnya sendiri ya bisa dibilang saya menyarankan yang bagus ya, yang nyaman digunakan ya. Kenapa saya memilih yang kecil yang untuk diprioritaskan? Karena waktu untuk memasang bearing-bearing ya, bearing-bearing kelakar lahar itu ya, kalau menggunakannya besar nanti kan akan sedikit kesulitan ya. Waktu memasang bearing kan kita harus bisa dibilang pelan-pelan tapi pasti ya. Kalau kita langsung pukul keras, sekali keras nanti akan malah merusak bearingnya seperti itu. Jadi saya lebih nyaman menggunakan yang kecil, kita perlunya pelan-pelan tapi pasti ya. Itu seperti itu. Dan untuk modelnya nanti akan saya tampilkan di sini gambarnya juga ya. Kemudian lanjut ke kunci ini ya, pengunci kunci pas, kunci ring seperti itu. Ya alangkah baiknya sih dulur mempunyai kunci set lengkap ya, mulai dari ukuran 6, 7, 8 sampai 19 lah seperti itu. Untuk modelnya sih ya terserah sedulur-dulur semuanya ya. Ada yang mungkin nyaman pakai kunci ring, ada yang mungkin nyaman pakai kunci pas, terserah dulur-dulur semuanya itu ya. Dan alhamdulillahnya saya sudah bilang lengkap lah kunci pasnya itu ya. Dan untuk tambahnya lagi ya, saya sering menggunakan yang kunci Y ukuran 8, 9, 10 nah, karena itu berfungsi untuk melepas kebanyakan untuk pengunci pisau di gergaji kayu ya, dan meter saw seperti itu. Untuk planter juga ada ya untuk pengunci pisaunya seperti itu. Saya sering menggunakan kunci ya, karena untuk menggunakan kunci pas nanti akan kesulitan, maka saya lebih sering menggunakan yang kunci Y. Dan mungkin untuk kualitasnya sih ya saya sarankan ini yang bagus juga ya, karena nanti akan sering digunakan untuk melepas dan memasang lagi baut-baut pengunci pisau seperti itu. Kemudian itu juga harus mempunyai, kalau bisa sih ya juga set ya, untuk kunci L yang jenis hex flat, dan kemudian kunci L bintang jenis hex star ya. Ya mungkin lebih baik punya set yang lengkap dan bagus juga ya saya sarankan ya. Tapi kalau di saya ya sering digunakan itu kunci hex star tuh yang ukuran T10 dan T20 ya.
itu digunakan yang T10 itu biasanya untuk membuka kepala gerinda merek Bosch ya, yang kepala gerinda yang helical gear itulah, yang ada yang apa itu namanya, yang sebagai rumah dari mata pisau lah seperti itu. Karena kan untuk gerinda Bosch kebanyakan kan memakai kunci L ya, seperti itu. Untuk bor 10 mili ya saya juga menggunakan T10 kunci L bintang Hexstar yang ukuran T10 ya. Untuk yang T20 ya di gerinda Bosch juga ya kebanyakan ya. Ini Hexstar ini kunci L bintang ini kebanyakan digunakan di Powetus merek Bosch ya, karena menggunakan sistem skrup bintang ya, seperti itu. Ya saya tadi seperti saya sarankan tadi ya, lebih baik yang kualitas bagus juga ya. Untuk kunci L sih untuk yang kunci L ya setidaknya harus juga punya set juga ya. Ya mungkin untuk memperbaiki alat-alat di rumah ya, selain Powetus ya, mungkin apa atau mungkin yang suka di bidang otomotif kan pasti berfungsi sangat sekali ya di kunci L ini. Dan saya sering menggunakannya di kunci L yang hex flat ini ukuran yang 6. Ini berfungsi biasanya untuk mengunci tracker ini ya, karena itu tracker kebanyakan menggunakan yang ukuran yang 6 mili ya, seperti itu. Mati lagi ini dulur-dulur. Lanjut di masih dunia perkuncian, yaitu kunci Inggris ya. Ini sangat bisa dibilang multifungsi sekali ya. Ini bisa untuk membuka, menutup hampir semua jenis baut ya. Karena kan bisa disetel kecil, kecil, bisa disetel yang agak lebar untuk baut-baut yang besar ya, seperti itu. Dan ini untuk saya sih ya bisa dibilang boleh dibeli, harus punya, atau mungkin ya kalau tidak ada ya tidak apa-apa lah ya, seperti itu. Karena di saya sendiri itu sangat jarang sekali digunakannya, tapi saya masih tetap sedia ya. Ya mungkin waktu keadaan darurat lah, seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting lagi dan harus wajib punya itu tracker. Nah, tracker pelepas bearing ya. Ini yang tracker modelnya seperti inilah. Itu wajib ya. Dan untuk saya tuh ukurannya adalah yang 55 kali 90 mili. Dan saya sarankan modelnya nanti seperti ini ya. Itu penguncinya ada yang agak ke bawah ya, karena bertujuan untuk bearingnya supaya waktu pengunci bearing itu lebih bisa dibilang lebih maksimal ya. Kalau nanti yang membeli yang penguncinya itu agak ke atas, nanti takutnya malah tidak berfungsi secara maksimal lah penguncinya itu. Dan menurut saya ini kualitasnya juga yang saya rekomendasikan yang bagus juga ya, nanti akan sering dan selalu digunakan seperti itu. Kemudian ini ada pisau dapur ini. Mungkin dulu ada yang sedikit bisa dibilang, loh kok pakai pisau dapur ini, fungsinya untuk apa ini ya, ada yang penasaran ya. Tapi sabar dulu, saya mau ingin ini kekuatan saya ini. Pisau dapur berfungsi untuk membersihkan bekas-bekas lelehan dari bearing ya. Nanti modelnya seperti ini saya tunjukkan ya, seperti itu. Biasanya tuh ya kalau dudul untuk jenis gerinda ini ya, biasanya yang sering ya, untuk gerinda Powetus gerinda ya. Kalau kita telat mengganti bearing ya, nanti bagian bearing yang armaturnya bagian bearing di armatur angkernya itu yang bisa dibilang posisinya yang dekat dengan kolektor ya. Itu kalau telat mengganti kan nanti menyebabkan bodinya gerinda itu kan meleleh ya, jadi kan nanti akan ada semacam bisa dibilang lelehannya ya, kotorannya seperti itu. Nanti itu juga harus dibersihkan ya waktu untuk memasangnya lagi. Nanti kalau tidak dibersihkan ya bisa dibilang mengganggu nanti ya, bisa menyebabkan pergesekan antara si stator dan si armatur ini ya, dan itu harus dibersihkan ya, seperti itu. Terus kemudian di kebanyakan apa ya di model-model yang agak ke dalam ya bearingnya, apa itu bearing rumah bearing dari si armaturnya, seperti di model planner, kemudian di sirkulasau itu ya kan, itu kan bearingnya agak ke dalam ya. Makanya saya menggunakan pisau untuk membersihkan bekas-bekas lelehan dari
akibat dari bearing yang rusak seperti itu. Kemudian untuk cutternya ya, ini masih di dunia pemotongan ini. Untuk cutter mati lagi itu dulu, entah kenapa ini kok tiba-tiba mati lagi ini. Untuk cutter ini ya ini setidaknya harus punya lah ya. Ini biasanya untuk ya membersihkan, mungkin ada body-body yang penyok bekas dipalu ya, biar lebih bagus lagi ketika digunakan ya, lebih mudah lagi. Kemudian saya lebih sering menggunakan untuk mengupas kabel ini. Ya karena saya masih belum mempunyai alat khusus untuk pengupas kabel ya. Ya jadi saya menggunakan cutter ini ya. Ya pastikan cutter ini juga berfungsi untuk memotong-motong lah seperti itu. Mungkin ada bagian-bagian yang harus dipotong, atau mungkin karena rusak meleleh jadi keluar, jadi harus dipotong, dibersihkan seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting juga itu yaitu solasi ya. Ini solasi ini, nanti gambar di sini ya. Saya mempunyai dua jenis solasi itu, ada solasi kertas, solasi kabel ya. Solasi kabel, solasi warna hitam. Solasi kertas itu berfungsi untuk lebih tepatnya mengganjal armatur, mengganjal bearing ya di bagian armatur yang dekat dengan kolektor ya, seperti itu. Kan terkadang kan si pengguna, si user ini kan telat ya mengganti bearingnya, jadi menyebabkan lelehannya itu ya, lelehan bodinya itu meleleh, menyebabkan ada rongga lah seperti itu. Jadi saya kalau lebih sering menggunakan solasi untuk mengganjal supaya bearingnya itu tetap paten, tidak ikut berputar seirama dengan armatur ya. Mungkin untuk yang lebih parah lagi saya harus menggunakan kertas ya, seperti itu. Nanti saya akan contohkan ya mungkin di video selanjutnya ya, cara mengganjal armatur gerinda tangan menggunakan kertas ya, seperti itu. Tapi sebenarnya konsepnya hampir sama sih waktu mengganjal isolasi ya, seperti itu. Sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk mengganjal, mungkin ada yang rumahnya sudah aus ya, seperti di bodi kepala gerinda yang beban magnesium seperti itu kan, mungkin sudah sering terlalu lama masa pakainya, jadi agak sedikit aus, agak melonggar ya. Jadi saya tambahkan satu putaran lagi supaya itu bearingnya cakep, tidak ikut berputar dengan armaturnya, seperti itu. Dan untuk kabel yang hitam itu saya gunakan ya untuk menyambung-nyambung kabel ya. Kan bisa dibilang untuk kabel hitam itu kan berfungsi lebih ke arah listrik ya, seperti itu. Kan lebih tahan lama lah daripada yang kertas ya. Ya mungkin sebaiknya lebih baik lagi kalau dulu ini menggunakan kabel bakar ya. Ya karena lebih mudah dan tentunya hasilnya lebih rapi lagi ya, seperti itu. Kemudian di alat selanjutnya yaitu gunting ya. Ya untuk gunting ini kan fungsinya untuk memotong juga ya. Ya untuk memotong solasi tadi mungkin lebih mudah digunting. Kemudian ya untuk menggunting kertas saya biasanya gunakan seperti itu, untuk mengganjal ya, seperti itu saya gunakan. Untuk memotong kertasnya kan menggunakan gunting ya, seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting lagi yaitu lem lah. Ya harus punya lah lemnya ya, untuk mengelem sesuatu yang sekiranya itu normalnya harus paten ya, jadi harus dilem supaya paten, tapi karena mungkin keadaannya jadi ikut berputar ya, seperti itu. Lebih seringnya sih digunakan saya lem ini untuk ya tadi ya, untuk bearing-bearing tadi yang sudah mulai melonggar ya rumahnya itu. Kalau saya menggunakannya solasi nanti akan susah masuknya, jadi saya tetap pakai bearing tanpa solasi, tapi saya tambahkan lem di pinggirannya ya, biar tidak ikut berputar dengan mesinnya, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada namanya, saya punya ini, dan ini salah satu alat favorit saya ini ya. Ini namanya tang plato ya, ini contohnya seperti ini. Ini harganya ya sekitaran 5 ribuan lah, seperti itu. Ini menurut saya itu alatnya itu sangat
berfungsi sekali ini bagi saya ya. Mungkin dulu ada yang pernah melihat video pendek saya, video short saya ya, itu cara menggunakan tang plato ya, seperti itu untuk mengupas kabel ya. Mungkin yang belum nonton silahkan tonton di video short saya ya. Itu sangat mudah sekali kalau saya menggunakan itu ya, daripada harus dibakar untuk mengupas kabel, saya lebih sering menggunakan tang plato seperti itu. Tang plato ini juga berfungsi untuk ya membersihkan bagian-bagian yang bisa dibilang akibat rusak lah seperti itu ya. Karena itu kan sistemnya tang plato ini kan di bagian sininya nih ya, bagian pemotongannya itu kan rata ya. Jadi hasilnya nanti akan rata dan bagus ya. Ini selain itu gunakan untuk kabel dan motong-motong bodi, itu biasanya saya mengaplikasikannya ke memodifikasi bur-bur ya. Misalnya kan ada yang pemilik bur ini yang asli model pabriknya itu tidak bolak-balik ya, tapi beliau ini, si user ini, penggunanya ini, si pemilik ingin menambahkan fungsi bolak-balik kanan kiri maju mundur lah seperti itu. Jadi ya saya memodifikasi rumahnya menggunakan itu tang potong tadi dan juga menggunakan cutter ya, supaya sistem bolak-baliknya itu bisa masuk ke rumah bor seperti itu. Dan apalagi ya, tadi sudah, palu sudah, tang sudah ya, mungkin hampir semuanya ya alat yang saya sering digunakan ya seperti itu. Dan sebenarnya sih masih ada alat-alat lainnya ini ya, yang ini bisa dibilang handmade saya sendiri ya. Ini DIY biasa menyebutnya seperti itu ya orang-orang ya. Nanti saya akan mungkin perlihatkan di video selanjutnya ini ya, karena saya mungkin akan sedikit berbicara panjang lebar lagi, karena ini mungkin videonya sudah terlalu panjang juga. Jadi terus ikuti channel saya di video selanjutnya untuk bisa menambah informasi. Kalau Tutul ingin membuka jasa reparasi perbaikan power tools dan seperti itu, nanti saya akan jelaskan alat DIY saya yang menurut saya ini sangat berfungsi sekali ini ya. Dan di situ juga saya akan memberikan contoh sistem merangkal untuk saya melepas helical gear yang sistemnya itu sistem shock ya. Di video sebelumnya ya, saya sudah membagikan tutorial cara melepas helical gear tipe MT90 ya. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi sistem dongkraknya seperti apa, menggunakan dongkrak berapa ton, rangkanya itu modelnya seperti apa, bahannya itu yang apa ya, seperti itu. Jadi terus ikuti saya ini ya. Dan terima kasih banyak dulu yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk saya dan dulu semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Silahkan tinggalkan kritik, saran, pertanyaan di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.